Gus Bayu, Ustadz Bayu. Sore hari ini judul kita adalah Ipar adalah Maut. Nah, Ceng-ceng. ada yang sudah nonton? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqatin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Iwafillah rahimakumullah, bersyukur pada hari ini kita semua Allah takdir bisa hadir di dalam acara yang diadakan oleh Jamaiyah Ngopi Senja yang dirahmati Allah ya. Tetap orang berkumpul disebut jamiah ya, insyaallah ya. Karena kalau ndak ada wasilah teman-teman, insyaallah majelis yang seperti ini pun mungkin juga akan ya sulit kita temui. Bahkan kalau nggak Ngopi Senja ini kayaknya belum ada kompetitornya ini ya. Blue Ocean ini masih. Semoga ladang pahala, kebaikan serta keberkahan memenuhi setiap langkah hidup panitia penyelenggara, insya Allah. Amin. Terlebih lagi para masyayikh, para pengurus-pengurusnya, pengasuh, Ustadz Al-Karom. Ojo kayak majelisan habaib. Syekhona Ustadz Dedi. Tapi mulai ada saingan, Tat. Apa itu? Jadi teman-teman Ansor itu di Prambon itu ada bikin kajian juga, tapi enggak di kafe. Apa itu? Ngopi-ngopinya juga? Di pasar. Wih. Di pasar. Jadi ngopi di pasar, yang segmennya ya pedagang-pedagang yang di pasar itu. Bagus. Luar biasa. Saya pernah juga ada salah satu kajian di Malang namanya ngopi di pasar, ngaji di pasar. Cakep gitu. Saya ngadain Cacah Uwin, tapi yang ngono semi baksul masailan ngono, rotok ngenteng neng das. Tapi sebagai knowledge aja. Insyaallah hari ini semoga hadir kita dalam rangka syukur kepada Allah. Supaya apa? Syukur ini adalah kesadaran diri kita atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, disadari, semoga awet, yang belum didapat supaya lebih tertarik dan mendekat kepada kita. Yang sudah didapatkan akan jadi manis untuk dirasakan, yang belum didapatkan akan diupayakan, akan lebih manis diperjuangkan, insya Allah. Berikutnya salat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk bagiannya, sama seperti para keluarganya, para sahabat, orang-orang solih yang menirunya. Fa insyaallah kita juga termasuk di barisannya, dan dengan belajar seperti ini kita ambil risalah itu dan nanti kan kita teruskan kebaikan-kebaikan ke generasi berikutnya dalam keadaan yang baik. Minimal ada salah satu bentuk ucapan kita sebagai bukti cinta kita kepadanya, biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini semua jadi bagian dari diri kita, insya Allah akan dapatkan syafaatnya di hari akhir, amin. Tadi saya awali dengan konsep takwa dari surat Al-Hasyr ayat 18, tentang apa itu? Tentang takwa sebagai kendaraan kita untuk bisa hidup di dunia selamat sampai ke tujuan. Fungsinya apa? Kita kemudian takwa ini supaya nyaman hidup ini dijalani. Jangankan ngomongin capaian-capaian, lah kita mau mencapai apa? Lawang kita sendiri masih ketakutan terhadap ipar kita. Mau setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun nominal bulanan yang kita punya, sebagus apapun kendaraan yang kita naiki, yang kita simpan, yang kita bangga-banggakan, kalau itu semuanya ternyata dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di diri kita, kita tidak tenang. Ternyata orang-orang terdekat kita mungkin adalah salah satu masuknya pintu-pintu ketersusahan dalam hidup kita. Naudzubillah. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ya berpegang teguh pada takwa itu sendiri. Dan Dedi sering bilang, kalau bertakwa kepada Allah itu ada dua caranya: menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sesimpel itu. Calon bapak-bapak maupun mas-mas
Yang laki-laki semuanya Jumat diseterek, diinstal aplikasi untuk takwa. Supaya apa? Supaya nantinya dalam hidup kita wis ndak ngurusi masalah ketenangan, ketentraman dalam menjalani hidup. Karena itu sudah bagian dari kita. Sing dipikir ya tentang capaian-capaian yang lainnya, achievement yang lainnya, tentang karir kita, tentang penghasilan kita, tentang maisha kita, tentang kebermanfaatan kita, tentang bagaimana kita mendapatkan pasangan keluarga yang sakinah mawaddah dan seterusnya. Karena apa? Masyarakatnya tenang. Kalau kita kerja sebanyak apapun pendapatan yang kita punya, sementara yang di rumah kelakuannya nggak karu-karuan, bagaimana kita bisa tenang dan mendapatkan capaian-capaian itu? Renek gunane, rainak rasane, hambar semuanya. Mungkin bagi kita yang senyum-senyum tidak merasakan apa yang dirasakan beberapa fenomena yang kemudian terjadi. Ipar maut ini memang real. Kalau saya mau sampai bongkar-bongkar sedikit ya, spill sedikit, ada genrenya film-film yang model begini. Senyum ndak senyum? Alhamdulillah ndak ada yang senyum, berarti bukan penikmat jenis film ini. Karena memang ada, guys. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, takwa ini akan membuat kita jadi aman lah setidaknya. Kalau mau saya spill terlalu banyak tentang virus ini, ipar adalah maut, sebenarnya ini cuma bagian kecil saja. Karena bentar lagi bakalan dapat tema baru jenengan dan mertua adalah maut bentar lagi, ya kan? Si Norma mau difilmkan kan, yang kemarin viral gara-gara ibu mertua ada twing-twing dengan menantunya. Maka ini mungkin kayaknya kajian baru lagi. Maka bab ini adalah bab-bab yang mungkin meresahkan bagi banyak di antara kita. Cuman beberapa dari kita ada yang model-modelnya macam-macam. Ada yang modelnya macam-macam. Mulai dari yang cuek, yang enggak mau tahu, ada yang terlalu parno dan lain seterusnya. Terkait dengan tema ini ada dua bagian. Yang tahu tentang hal-hal seperti ini. Tahu, tertrigger, tapi enggak punya ilmu, jadinya ketakutan. Mari nonton filmnya mulai ngene ipare malah waneh. Ada banyak kan konten-konten begitu, nonton sama iparnya lagi dia. Pulang-pulang hubungan mulai sawang-sawangan. Iya. Kak enak tatapannya sudah berbeda itu. Bahkan Parno sendiri. Nah iya Parno sendiri. Jenis yang tahu ini ada yang kedua, merasa tahu. Merasa tahu. Wes roh. Saya nek neng hadis Nabi, biar yang ngaji, mondok pisan. Akhirnya apa? Meremehkan. Ada yang demikian karena prakteknya keluarga-keluarga yang seperti ini memang ada di antara kita. Ada yang tinggal bersama sesaudaraan ya, misalnya 2 bersaudara, 3 bersaudara sudah menikah semua, tinggal di dalam satu rumah ada banyak. Karena apa? Alah, suwe lek ngaji seramempan gini-gini, insyaallah ndak apa-apa. Akhirnya apa? Meremehkan dan membiarkan. Harusnya dalam kondisi ini pun harus ada penyikapan yang khusus pula. Karena dia tahu ilmunya. Yang ketiga, bagi orang yang tahu tapi ini selamat apa? Jenis orang ini adalah orang yang tahu, kemudian menguatkan kesadaran, kemudian mengingatkan dengan baik yang lainnya. Fa insyaallah adalah panitia hari ini. Tema sing apik iki nggo dodolan materi fikih. Apa jenenge ngene? Bab-bab adab ini berarti masuk ini. Insya Allah jenis yang ini adalah jenis yang baik. Orang yang tahu, membentengi diri, membekali diri, mensiarkan kilo bahaya ini dan seterusnya. Jadi insya Allah selamat. Itu yang kemudian kita lakukan dan tugas jenengan nanti akan mensiarkan demikian hasil yang kita dapatkan hari ini. Bagi yang tidak tahu, tidak punya ilmunya, meremehkan, wakeh. Lebih banyak lagi ini. Tidak tahu, tapi dia mau introspeksi, datang ke kajian hari ini, terus kemudian dapat insight, membekali diri, kemudian dia hati-hati, tahu bagaimana cara menyikapi, dan kelak mau menerapkan bila mana ada kondisi-kondisi yang bisa diupayakan dari sekarang, dia juga selamat. Baik yang tahu maupun tidak tahu pada akhirnya selamat jika
sama-sama mau mengingatkan dirinya sendiri, membekali dengan ilmu dan tidak meremehkan. Yang akhirnya apa? Pada akhirnya akan mendapatkan keselamatan. Itu poin utamanya sih, saya ada di situ. Bab yang kemudian kita bahas babnya tentang adab. Terkait dengan yang lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan ini sekiranya nggak perlu dioncai terlalu dalam. Karena beberapa orang kalau terlalu tahu, ini malah wedian. Opo-opo diparnoi, opo-opo wedi. Terus apa? Terus apa? Ya terus akhirnya mereka ya begitu. Serasa teko neng kajian kae. Engkau ora oleh bareng ambil adikmu. Saya punya teman dan ada kajian cinta-cintaan. Ini teman saya satu kosan dulu. Yuk ngaji udah. Enggak, aku enggak melu. Nyapo. Engkau ora oleh pacaran. Wes seru deh. Wes seru. Akhirnya dia enggak tadeng. Karena apa? Karena nanti di sana babnya tentang itu gitu. Akhirnya dia enggak mau datang. Jadi dia pilih-pilih bab yang cocok-cocok dengan dirinya saja. Bal-balan kok milah-milih. Ora enek wong jenenge bal-balan gawe bal separuh. Aku seneng bal sebagian iki sing iki ndak kena. Ora iso. Islam itu syumul, semuanya diambil. Baik seneng ndak seneng ketika kita mau mengadopsi itu, kita bekali diri dengan ilmu-ilmu itu walaupun sidik-sidik, fa insyaallah akan membawakan keberkahan dalam hidup kita. Itu konsep yang paling utama di dalam hidup kita. Jadi ketakwaan itu akan menghantarkan kita pada kesadaran untuk mau berbenah dan membekali diri insyaallah. Nah, kenapa terjadi adanya fenomena seperti ini dan ini malah difilmkan? Ya karena relate di masyarakat ada banyak. Kalau tidak diangkat sama orang-orang kreatif ini, ya akan terjadi masalah. Bayang no saomah. Penyebab masalahnya itu orang terdekat kita, guys. Ya apa ceritanya? Mau lari kemana kamu gitu loh. Kalau mungkin kita bermasalah ditikung, di sliding sama kawan kita, sama teman satu kerjaan, mungkin ada atasan, mungkin itu kan orang lain. Kita masih pulang bersama orang-orang yang mau merangkul kita. Lah kalau yang kemudian menikung adalah bagian dari diri kita, dulure dewe. Apa yang mulai neng di? Sulit itu. Sulit itu. Apalagi the next itu yang mertua adalah maut dah enak ya. Tapi wes filmnya wes teko wes digarap gitu berarti. Maka penyesalan-penyesalan, ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar ini tidak boleh kita biarkan. Yang harus kemudian kita lakukan adalah menyadari itu. Alure ndak moro-moro dadi koyo ngono gitu loh. Artinya tidak ada masalah yang terjadi ujuk-ujuk atau begitu saja. Pertama mesti diawali, yang tahu akhirnya meremehkan. Tidak mau mengamalkan, tidak mau menjelaskan. Akhirnya yang tidak tahu ilmunya ya jadi ya acuh tak acuh, membiarkan. Ketika ada kejadian-kejadian penyimpangan-penyimpangan kecil, dibiarkan apa? Ya kerusak semuanya. Mau lari kemana? Pada akhirnya itu jadi tontonan. Jenis-jenis hiburannya sudah kemaksiatan, ya apa yang dimeneh gitu. Dan itu ada di setiap genggaman yang kita punya, akses-akses seperti itu. Maka lebih baik itu dihindari dari sekarang. Mau hindari bagaimana kan ya mustahil juga. Mustahil itu. Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang lain juga akan mendapatkan impactnya pula. Dibiarkan sikil sing tiba molo dan dijarne ya merembet kemana-mana nanti. Semuanya mungkin akan merasakan busuknya akan menjalar kemana-mana. Dan itu tidak bisa kita pisahkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara diobati. Itu pasti pahit, pasti sakit. Mau ndak mau, ya harus kita lewati itu semua. Caranya nanti bagaimana, mungkin kita sepil di belakang. Tapi itu ya, lebih baik apa? Sudah nampak lukanya di luar, sudah jadi tema film, sudah nampak, ya kita sadar. Ya harus kita benahi itu dari luar maupun dari dalam. Dari luar bagaimana? Disepil-sepil begini dengan cara kajian bersama orang yang tepat, ahli yang tepat, profesional. Bisa insya Allah. Dari dalam bagaimana? Menguatkan kuantitas dan kualitas kedekatan diri kita kepada Allah. Bab-bab itu sudah dibahas di kajian-kajian kita hari ini.
ngopi senja di bab-bab yang sebelumnya insya Allah bisa kita buka sebelum-sebelumnya, kita rewind begitu ya.